Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom. Lambaikan tangan ke teman-teman kita. Kita percaya bahwa sampai pada saat ini Tuhan sudah menyertai kita. Penyertaannya sungguh luar biasa. Kita siapkan hati dan pikiran kita bangkit berdiri. Kita mau mengagungkan nama Dia karena Dia Allah yang luar biasa. Tuhan, kami percaya bahwa pagi hari ini adalah pagi yang istimewa karena Tuhan sudah jadikan kami hari yang luar biasa, kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami percaya bahwa ibadah kami pada saat ini membawa dampak kuasa yang luar biasa. Iman kami dibangun, berkat Tuhan dicurahkan lewat kehidupan kami. Dan kami percaya ada kekuatan dan kemuliaan Tuhan senantiasa ada pada kami. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Semua katakan, haleluya. Mari kita bersorak-sorai, karena kita tahu bahwa hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Bersorak-sorai buat Tuhan itu baik. Bergirang dengan sukacita. Katakan sama-sama. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergirang dengan sukacita. Sama-sama katakan. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Tuhan Allah di tengah kita. Haleluya. Ada Tuhan di tempat ini yang memberi kemenangan luar biasa. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergirang dengan sukacita. Mari katakan sama-sama. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Tuhan Allah di tengah kita. Haleluya. Dengan
tengah kita. Menjadikan kita luar biasa karena dia pahlawan yang gagah perkasa. Yang membela dalam segala sesuatu. Apapun yang pada saat ini dunia takut. Tetapi kita tidak pernah takut karena ada Tuhan di pihak kita. Kita mau bergoyang. Coba kita bergoyang, Mel. Gandul Gusti, gandul Gusti, saben dina rina wangi gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti, saben dina rina wangi gandul Gusti. Katakan sama-sama. Kula amung percaya ora bakal cilaka nganti uripku mulya selaminya. Hatiku ayam tenang, hatiku rasa senang, saben dina lumeteng gandul Gusti. Mari katakan sama-sama. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti, saben dina rina wengi gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti, saben dina rina wengi gandul Gusti. Mari kita bergoyang. Kula amung percaya ora bakal cilaka nganti uripku mulya selaminya. Hatiku ayem tenang, hatiku rasa senang, saben dina tetep gandul Gusti. Sama-sama katakan. Bakal cilaka nganti uripku mulya selaminya. Hatiku ayem tentrem, hatiku rasa senang, saben dina tetep gandul Gusti. Sama-sama. Hatiku ora bakal cilaka nganti uripku mulya selaminya. Hatiku ayem tentrem, hatiku rasa senang, saben dina tetep gandul Gusti, saben dina tetep gandul Gusti. Sekali lagi katakan. Saben dina tetep gandul Gusti. Siapa yang mau gandul Gusti senantiasa? Haleluya. Masih berdiri ya saudara. Waktu saya SMP, itu sukanya gandul sekolah, gandul kol. Saudara ya. Tapi saya cemburu dengan teman-teman saya yang di dalam. Karena bayarnya sama. Perjalanan itu 7 kilo. Gandul dengan besi segini. Rasanya mau lepas saja. Rasanya mau lepas saja. Dan saya melihat teman-teman di dalam itu bisa gojekan. Saya berpikir nek gandul itu rasanya ngono toh. Tapi kalau nek jero rasanya kayak ngono. Siapa yang mau gandul Gusti? Siapa yang mau menikmati semeja dengan Tuhan? Haleluya, luar biasa. Ya, sekali-kali gak apa-apa sih gandul ya. Tapi setiap hari kita boleh menikmati bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Amin. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Pulihkan Tuhan, pulihkan kami. Tuhan, jika Engkau tidak bersama dengan kami tidak mau berjalan. Kami tidak mau berjalan dengan
dengan sendiri, tapi kami mau bersama dengan Engkau. Haleluya.
tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau tunjukkan kasih Shalom. Silakan duduk. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kekasih jiwamu, gerejamu, umatmu pagi hari ini berkumpul datang ke hadapan-Mu. Kami memuji, kami menyembah, kami mengagungkan Engkau, Tuhan Yesus. Roh Kudus, Engkau yang sudah hadir sejak dari awal permulaan, memenuhi tempat ini. Malaikat-Mu yang berjaga, berkemah. Shekinah glory yang ada. Kami bersatu dengan-Mu untuk meninggikan Tuhan di atas segala Tuhan. Meninggikan Raja di atas segala Raja yang memerintah, yang berkuasa, yang menjadikan semua ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa-Mu ada yang telah Kau berikan. Damai sejahtera-Mu yang Kau tinggalkan memenuhi hati, pikiran, bahkan kehidupan kami seluruhnya. Berikan kami hikmat pengertian. Berikan kami telinga yang mendengar. Biarlah kami menelaah, kami boleh memahami dan mengerti sebuah tujuan dari kehidupan yang Kau percayakan pada setiap kami. Sehingga setiap kami menyadari makna dan tanggung jawab yang harus kami kerjakan. Sehingga Kau disenangkan dan kami beroleh perkenanan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, selamat pagi Tuhan memberkati kita semua.
Terima kasih untuk tim musik, untuk worship leader, seluruh pelayanan panggung yang sudah membawa mengantar kita untuk lebih lagi masuk dalam hadirat-Nya. Pagi hari ini sesuatu yang sederhana, tetapi sesuatu yang esensi. Ketika kita dapat menangkap pesan, message yang menjadi kekuatan bagi setiap kita. Mari kita renungkan segala sesuatu yang ada, segala sesuatu yang diciptakan, segala sesuatu, sekali lagi segala sesuatu. Baik itu tanaman, tumbuh-tumbuhan, baik itu hewan, benda, semuanya ada. Tentu dibuat untuk satu tujuan. Tentu dibuat untuk satu makna. Tentu dibuat untuk saling memperlengkapi. Jadi ketika kita melihat rasa-rasanya, kok misalkan tanaman ini tidak ada faedahnya. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan kita belum mengerti untuk apa. Kemungkinan kedua itu memang diciptakan bukan untuk kita, tapi akan bermanfaat bagi yang lain. Bahkan kita berpikir, semut ini apa gunanya? Terkadang juga bisa berguna untuk kedua-duanya atau untuk kesemuanya. Yang pertama, firman Tuhan berkata, belajarlah kepada semut. Pasti ada gunanya untuk kita. Ketika kita mengamati bagaimana pola kehidupan mereka. Yang kedua, itu menjadi makanan binatang yang lain. Kira-kira begitulah kehidupan ini. Jadi tidak ada satupun pribadi seseorang yang dapat menjustifikasi, yang dapat menetapkan ini gak ada gunanya, itu gak ada gunanya. Apalagi itu dituduhkan kepada seseorang. Tentu waktu itu kita nggak dapat manfaatnya sehingga kita bisa bicara demikian. Tapi pasti berguna, bermanfaat bagi yang lain. Jangan menghakimi. Nah, seperti beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, manusia itu adalah makhluk roh. Karena bahan bakunya dari debu tanah, berbicara bumi, dan dihembusi roh Allah dari surga. Jadi materialnya dari bumi dan dari surga. Sekali lagi, manusia adalah makhluk roh. Mereka diciptakan, tapi mereka juga ditugaskan, dipanggil, diberi mandat, otoritas, tentu kuasa yang menyertainya. Tidak mungkin diberi mandat, tidak diberi otoritas. Tidak mungkin diberi otoritas yang tidak ada kuasanya. Jadi saya selalu berkata mandat, otoritas, dan kuasa itu menjadi satu paket. Namun seringkali manusia melupakan atau bahkan kurang menyadari bahwa mereka memiliki, sehingga jarang sekali itu dipergunakan. Padahal jika itu melekat di dalam setiap pemahaman pemikiran, melangkah di setiap sendi perjalanan kehidupan,
saya percaya mereka bukan orang-orang biasa. Mereka dipanggil untuk menemukan kehidupan, bukan hanya sekedar hidup. Sekali lagi, mereka dipanggil untuk menemukan kehidupan, bukan sekedar hanya hidup. Akan ada satu perbedaan yang sangat besar antara sekedar hidup tetapi tidak menemukan kehidupan, dibanding dengan mereka menemukan kehidupan, pasti bukan hanya sekedar hidup. Ia harus belajar hidup bukan berdasarkan fakta semata, melainkan mampu melihat makna di balik fakta. Melihat fakta adalah satu step, tetapi yang terpenting adalah melihat makna di balik daripada fakta yang kita lihat. Jangan berhenti hanya sebatas melihat fakta dan kemudian menyimpulkan, menjadi kesimpulan yang permanen, menjadi belief, menjadi percaya apa yang dilihat secara fakta kenyataan, kemudian itu berhenti menjadi apa yang dipercayai. Lihat ada sesuatu di balik fakta. Lihat ada sesuatu yang di balik kenyataan. Lihat sesuatu yang lebih berarti dan bermakna di balik semua itu. Iman atau keyakinan itu yang memampukan seseorang untuk melihat apa yang tidak kelihatan, sekaligus adalah cara melihat justru dengan sudut pandang yang benar. 2 minggu yang lalu saya sampaikan 2 cara yang melihat, yang satu secara rasional, fakta, kenyataan. Tetapi ada satu cara melihat lebih jauh lagi ke dalam. Secara intuisi, secara intuitif, ketika kita menangkap yang esensi, Anda akan mengabaikan faktanya, sekalipun kenyataan yang sedang dihadapi seperti itu. Tetapi itu berbicara yang sementara dan itu yang berlalu. Seringkali yang menjadi penglihatan kita secara kasat mata itu justru menipu. Di balik itu, iman dapat melihat, iman dapat menangkap, dan iman dapat menemukan esensi makna di balik sebuah fakta dan kenyataan. Jadi iman dan keyakinan akan memampukan kita bahkan merubah apa yang kita lihat secara kasat mata. Sebab bukan kenyataan yang menentukan, melainkan cara melihat kenyataan itulah yang mempengaruhi kita dalam hal bertindak yang kemudian membawa kita pada hasil akhir destiny yang sebenar-benarnya. Justru iman dan keyakinan itu akan merubah pemahaman kita akan keadaan kondisi yang sedang terjadi. Dan ketika iman percaya itu kita dapat melihat jauh ke dalam, itu yang mendrive kita, itu yang menggerakkan kita untuk bertindak sesuai dengan iman dan keyakinan. Tidak lagi dipengaruhi kenyataan dan fakta.
Sekali lagi, iman dapat merubah itu dan menggerakkan kita ke arah yang benar. Kenyataannya, faktanya, kelihatannya, semuanya itu hanya di permukaan. Tetapi lihat di balik semua itu ada sesuatu yang bermakna yang mesti kita tangkap. Karena itu yang akan membawa kita kepada sebuah tujuan. Itulah sebabnya Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam iman dan janji-janjinya. Sekali lagi, Tuhan memanggil kita untuk hidup oleh iman dalam janji-janjinya. Tanpa iman, tidak ada seseorang pun yang dapat dibenarkan. Barang siapa beriman, ia akan melihat kemuliaan Allah. Itu kebenaran. Itu firman Tuhan yang dia bela, yang ia genapi. Mari kita melihat keadaan situasi yang saat sekarang. Tanggal 2 Oktober kemarin, itu 8 bulan tepat virus corona menyerang. Menjadikan satu momok dan wabah pandemi bagi dunia. 8 bulan. Sampai berapa lama? Gak ngerti. Apa yang dirasakan banyak orang, jenuh di rumah saja, rasa-rasanya apapun yang pemerintah usahakan, batasi, bahkan ada pelarangan, itu sudah banyak. Bahkan pelanggaran-pelanggaran, razia masker, membubarkan kerumunan, dan segala macamnya. Kalau toh ditayangkan di seluruh dunia positif sekian, yang sembuh sekian, yang meninggal sekian. Nomor 1 Amerika, nomor 2 India, nomor 3 Brasil. Itu sudah tidak terlalu lagi menakutkan. Rasa-rasanya terabaikan. Dan seandainya dilepas tanpa pelarangan, waduh, itu sudah nggak tahu seperti apa jadinya. Baru 8 bulan. Pemerintah adalah wakil daripada Tuhan. Mari kita belajar satu pribadi, satu sosok yang saya kagum. Terlebih lagi saya juga kagum sama Tuhan yang begitu detail, yang begitu memperhatikan, yang betapa Tuhan menuntun dan membimbing. Dan barang siapa yang patuh, taat, menghargai dan takut akan Dia diselamatkan. Kejadian pasal 6 ayat 14. Nah, Kejadian pasal 6 ayat yang ke-14 sampai dengan 18. Kita coba baca bersama-sama. Kejadian pasal 6 ayat 14 sampai dengan ayat 18. Kita tahu cerita tentang Nuh yang bergaul erat, yang taat kepada Tuhan.
Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ayat 15. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Begitu detail, satu persatu tidak terlewatkan. Engkau dan anak-anakmu, istrimu dan istri anak-anakmu. Aduh, hati saya ketika baca ini, Tuhan begitu memperhatikan. Disebut dengan detail. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan kamu. Ayat yang ke-22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ini luar biasa. Dia melakukannya seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, dan dia melakukannya tepat, persis. Sebuah bahtera yang kalau kita menyaksikan replikannya yang sedang atau sudah dibuat di Kentucky di California, Amerika. Bahteranya begitu besar. Gak ada pintunya, jendelanya gak ada. Hanya ada pintu masuk, kemudian pada akhirnya ditutup Allah. Luar biasa. Kita rumah mesti ada jendela. Kita naik kereta api, naik bus, naik pesawat, banyak orang sukanya milih tepinya atau sampingnya jendela. Untuk apa? Lihat-lihat. Ya, sekalipun di udara yang dilihat cuma awan, tapi lebih senang di jendela. Lihat-lihat. Ini enggak ada jendelanya. Tidak ada yang bisa dilihat. 3 lantai. Ya. Saya percaya desain yang Allah berikan sempurna. Berbicara soal ventilasi, berbicara soal apa-apa. Hanya ada satu lagi di atasnya, ditambah sehasta. Gak ada yang bisa dilihat. Selain dari celah itu yang di atas untuk melihat ke atas. Gak melihat kanan kiri, gak lihat di bawah bagaimana. Gak terpengaruh dengan satu kenyataan. Satu kondisi yang sedang terjadi saat itu. Kita teruskan di pasal 7 ayat yang ke-16b.
Di sana dituliskan, lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Tuhan yang menutup. Ketika Tuhan yang menutup, kita tahu tidak ada satupun yang dapat membuka. Ketika Tuhan buka, tidak ada satu tangan, satu kuasa apapun yang dapat menutupnya. Pada saat kita menyadari itu, kita mau usaha, kita mau apapun, kalau sudah waktu Tuhan tetapkan, aku membuka bagimu tingkap-tingkap langit berkat. Mau model kaya apapun, tidak ada satupun manusia, tidak ada satupun kuasa di dunia ini yang dapat menutupnya. Menghalangi bisa, menghambat mungkin, tapi untuk meniadakan dia tidak punya kuasa. Kepada siapa Anda dan saya berharap? Terlebih lagi saat-saat musim kehidupan yang berganti, semua semakin sulit. Tapi percayalah, di dalam iman dan keyakinan kepadanya dan segala janji-janjinya, itu yang menyelamatkan kehidupanmu. Tak usah khawatir. Nah, ayat yang ke-17, 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Ayat 19, dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Segala gunung tinggi ditutupi air, tidak ada yang tidak. Mau berapa ribu kaki, semua tergenang. Anda bisa bayangkan, 40 hari lamanya hujan. Terus kemudian ayat yang ke-20, sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya. Jadi di atas puncak gunung itu masih ditambah 15 hasta lagi panjangnya atau tingginya. Jadi sudah nggak ada yang tersisa. Semua ditutupi dengan air. Ayat yang ke-24, dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. 40 hari hujan, 150 hari, air itu tetap di level yang sama. Dikatakan air itu berkuasa selama 150 hari lamanya. Nanti Anda jumlah ya, 40 tambah 150. Berapa? 190. Pasal 8 ayat yang keempat. Dalam bulan yang ke-7, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Dalam bulan yang ke-7. Berarti sudah 7 bulan. Jangan ditambah 190 lagi ya. Sudah 7 bulan. Sampai bulan yang ke-10
makin berkuranglah air itu dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu. Tampaklah puncak-puncak gunung. Jadi bulan ke-10 baru tampak puncak-puncak gunung. Kalau tadi kandaslah di pegunungan Ararat itu bukan di dasar bumi atau tanah. Pada bulan ke-10 baru tampak puncak-puncak gunung. Lalu ayat yang ke-6, sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Atapnya, atasnya baru dibuka. Setelah 10 bulan. Ayat yang ke-15, lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Sama ketika diperintahkan masuk, disebut semuanya, ketika disuruh keluar, disebut semuanya. Tidak ada yang ditinggal. Tidak ada yang kelewatan. Luar biasa sekali. Terus kemudian di ayat yang ke-17, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata dan merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Ayat yang ke-18, lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Jadi setelah Allah memerintahkan, keluarlah engkau dari bahtera itu, baru Nuh itu taat, baru Nuh itu keluar. Tunggu perintah. Ketika kita mau dituntun dan dibimbing, ya jangan sakarepe dhewe. Ini sudah 10 bulan lebih. Ayat yang ke-20, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Yang pertama-tama kali dikerjakan Nabi Nuh ketika keluar dari bahtera itu. Dia membangun mezbah, bersyukur kepada Tuhan, menyembah, mengagungkan, mengakui kedaulatan daripada Allah yang hidup. Hal yang seringkali dilupakan ketika orang mengalami kesusahan, kesedihan, ketika mengalami satu pencobaan, dan pada saat mereka keluar dari masalah, pada saat mereka diberkati, seringkali yang dilakukan vakansi, piknik, makan-makan. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi satu perkara yang harus diutamakan. Nuh memberikan teladan. Dia membangun mezbah, berhubungan dengan Allah, mengucap syukur atas setiap apa yang sudah dialami, atas setiap apa yang sudah dilewati. Kembali persembahan kemuliaan bagi namanya.
Jadi kita melihat satu pribadi di mana ketaatan yang luar biasa yang pagi hari ini kita pelajari. Mari kita melihat lagi Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang ke-8. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Ayat yang ke-9. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Saya teruskan 11 sampai 13. Maka ku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Ayat yang ke-16, jika busur itu di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Sesuatu yang diulang dan luar biasa sekali. Di awal sudah disebutkan perjanjianku dengan kamu. Kemudian setelah air bah, Allah berkata kembali, perjanjianku dengan kamu dan keturunanmu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus, kita punya Alkitab. Cetakan tulisan. Di toko buku juga jual. Di rumah kita punya masing-masing. Kita sering membacanya, kita sering mendengarnya. Saya berikan satu ilustrasi. Kalau misalkan ada sebuah tulisan, terus kemudian hanya sekedar tulisan kepada si A, terus kemudian ditulis di situ sebuah tulisan yang sebetulnya isinya perjanjian, bahwa kamu akan mendapatkan ini, itu, dan segala macam. Tetapi renungkan baik-baik pagi hari ini. Kalau itu tidak disahkan, itu hanya tetap sebagai sebuah tulisan. Alkitab dibaca, dimiliki, dipunyai, bahkan disimpan. Kalau hanya sekedar tulisan, ya cuma tulisan, tidak akan pernah di dalamnya itu ada kuasa yang menyertai. Ada janji ditulis di dalam Alkitab, tetapi mohon maaf bicara, saya harus berkata, itu hanya sekedar tulisan saja. Makanya ada yang berkata, saya mendapatkan rema.
Apa itu? Firman yang hidup. Tapi di satu sisi, ini hanya logos, hanya tulisan. Jikalau tidak disadari orang-orang percaya, saya khawatir mereka hanya mendapatkan tulisan logos, tetapi tidak menjadi rema, dan di dalamnya tidak ada kuasa. Ketika kita mau menyadari firman plus perjanjian itu kuasa. Firman tanpa perjanjian itu tulisan. Beberapa yang kita baca selalu ditekankan Allah sendiri. Perjanjianku, perjanjianku, perjanjianku. Perjanjian itu harus ada. Kalau sebuah perjanjian itu tidak disahkan, tidak ditandatangani, tidak distempel, Anda mau pakai nuntut apapun nggak bisa. Karena itu cuma hanya sekedar tulisan di kertas. Tetapi ketika yang namanya perjanjian itu disahkan, di situ baru ada kuasa. Sehingga saya mau katakan firman plus perjanjian itu ada kuasa. Firman plus perjanjian itu menjadi nyata dari setiap janji-janji yang ditulis di dalam perjanjian tersebut. Namanya perjanjian, di dalamnya itu terkandung janji-janji. Dan itu hanya terpenuhi ketika janji-janji itu disahkan. Firman itu akan menjadi rema ketika kita mengadakan perjanjian dengan Tuhan. Tuhan mengadakan perjanjian dengan Daud. Sehingga sampai kapanpun, sampai kematian Tuhan Yesus, Allah tetap berkata, karena perjanjianku dengan Daud. Apa yang harus kita buat? Baca firman baik. Harus. Tetapi persoalannya jangan berhenti di sana. Mendengarkan firman baik. Tetapi apakah dihidupi atau sekedar didengar? Adakan perjanjian dengan Tuhan. Sehingga Tuhan dan kita saling terikat, saling terhubung. Bagaimana perjanjian itu? Perjanjian itu ada yang tersirat, ada yang tersurat, ada yang diucapkan. Yang paling penting dilakukan. Pengikatan diri, pengakuan kepada Tuhan. Tuhan, apa yang ada di dalam hati? Tapi lakukan itu. Mezbah yang selalu dibangun. Sehingga mendatangkan hadiratnya dan melahap setiap korban yang ada di atas mezbah. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana perjanjian kita dengan Tuhan? Supaya firman di dalamnya yang terkandung
janji-janji ilahi itu tergenapi dalam hidup kita oleh karena iman percaya kita kepadanya. Tanpa itu, firman tulisan di dalam Alkitab itu tetap tulisan, tetap logos, tidak menjadi kairos. Jadikan itu kairos di dalam hidupmu. Jadikan itu hidup yang menjadikan kenyataan sesuai seperti apa yang Dia janjikan. Sekali lagi, firman plus perjanjian itu kuasa kehidupan. Berkat kehidupan atas pemenuhan janji-janjinya. Sekali lagi, firman yang rema, bukan tulisan. Jangan hanya ketemu dengan tulisan, tapi ketemu dengan Roh yang berkuasa, yang menjadikan janjinya itu menjadi nyata. Mari kita baca Yosua pasal 23 ayat yang ke-14b. Di sana kalau kita baca dari awal, Yosua berkata, "Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana." Perhatikan baik-baik. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Firman dan janji-janjinya. Dan Yosua berkata, yang baik tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Berawal dari apa? Sebuah perjanjian. Covenant itu perjanjian yang tidak dapat dibatalkan oleh apapun. Bahasa Indonesia perjanjian ya perjanjian. Bahasa Inggris lebih spesifik. Agreement dengan covenant itu sama-sama perjanjian. Tapi kapan dipakai kalimat agreement, kapan dipakai kalimat covenant. Kalau agreement itu masih bisa ditinjau oleh kedua belah pihak, isinya masih bisa dirubah dan disepakati, atau dibatalkan oleh karena force majeure, bencana alam, wabah dan segala macam, itu masih bisa ditinjau dan dirubah. Tetapi berbicara covenant, apapun yang terjadi, semuanya tetap mengikat, tidak pernah diganti, tidak pernah dirubah, tidak akan dibatalkan. Dan janji Tuhan kepada setiap kita adalah janji yang covenant. Kalau Tuhan ilahi yang seperti itu, mulia dan agung, mau mengikatkan perjanjian dengan kita, siapa kita itu? Dari sisi sudut pandang mana level kita sama dengan dia? Kalau ada bos besar milioner, terus mengikatkan perjanjian dengan seorang yang biasa-biasa saja, sebetulnya siapa yang untung, siapa yang rugi?
Orang yang kecil akan melihat, loh saya ini siapa? Kok dia mau mengikatkan diri dan mendudukkan bukan lebih, tapi sama. Itu yang tidak dapat diterima secara rasional. Tetapi dengan iman kita mendapatkan anugerahnya. Banyak yang tidak bisa mengerti, banyak yang tidak bisa menerima, gak masuk akal. Tetapi kasih karunia menjadikan itu ada. Dia mencintai kita sampai mengorbankan anaknya yang tunggal. Setara. Bukan lebih, tapi setara. Tetapi yang seringkali ingkar, yang seringkali meninggalkan, yang seringkali tidak taat akan sebuah perjanjian itu, justru manusia yang lemah, yang rendah, yang papa, tapi sok. Ketika kita menyadari keberadaan kita bersyukur punya Tuhan Allah yang hidup, yang menempatkan kita pada posisi yang setara. Apa itu? Dijadikan mempelainya. Di dalam setiap pernikahan juga diingatkan bahwa istri itu teman sepewaris. Artinya sama kedudukannya. Mari kita menyadari, dia yang mengulurkan, dia yang menawarkan janji, dan dia yang bertanggung jawab untuk memenuhi. Bagaimana mungkin kita hanya menerima dan percaya, kita sendiri yang membelotnya. Banyak orang mengalami kesukaran, kesulitan, kehidupan karena mereka tidak berjalan dalam tuntunan kebenarannya. Apabila engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka sepanjang perjalanan kehidupanmu engkau beruntung. Tali pengukurmu akan jatuh di tanah-tanah permai. Setiap tali pengukur bagianmu, engkau mendapatkan sesuatu yang permai. Sesuatu yang luar biasa. Tapi orang memilih hal yang berbeda. Jadi Yosua berkata, segala yang dijanjikannya, yang terbaik, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi, semuanya digenapi. Saya, Tuhan begitu baik. Betul? Salah. Tuhan terlalu baik dan sangat baik. Bukan cukup baik saja, tapi sangat baik. Nah, yang berkuasa menjadikan semua janjinya digenapi untuk setiap kita. Saya berdoa pagi hari ini kita semua dapat menangkapnya. Selagi masih ada, biarlah hidup kita ini punya cerita. Jangan seperti metu salah. Itu bahasa Indonesianya cocok juga. Metu salah. Usianya paling panjang ratusan tahun, 900-an tahun. Tapi ceritanya gak ada. Dia dilahirkan
Dia punya istri, dia punya anak, usianya sekian, mati. Itu ceritanya Metusalah. Dia tidak sedang melukis kehidupan yang dapat dilihat. Tidak ada ceritanya. Selagi masih ada, biarlah hidup kita ini punya cerita. Selagi waktu masih ada, jangan berhenti berkarya. Selagi kekuatan masih ada, jangan pernah menjadi kecewa sekalipun pernah terluka. Jangan pernah kehilangan rasa dan jangan pernah kehilangan cinta. Bahkan jadilah kepanjangan tangannya untuk menolong mereka yang menderita. Dan Bapa, percayalah, kita ada oleh Sang Pencipta untuk menjadikan hidup ini penuh makna. Mereka yang memahaminya akan terus melangkah bersama Tuhan hingga sampai kesudahannya. Kita mesti sadar, kita mesti ngerti cerita lukisan apa yang kita mau buat di dalam hidup. Saya seringkali merenung. Kemudian saya berpikir, ketika kita hidup, ketika saya hidup, saya ini kepingin dikenang seperti apa oleh anak keturunan saya, oleh teman kerabat, oleh keluarga, oleh siapapun yang pernah kenal. Kepingin dikenang seperti apa? Karena saya perhatikan banyak anak-anak yang terluka oleh karena orang tuanya, khususnya papanya. Apa yang kamu kenang dari seorang papamu? Keras, disiplin, apalagi morohan tangan, Pak. Apalagi saya pernah dipegang, Pak, mau dimasukkan sumur, Pak. Apa yang Anda mau kenang di dalam hidupmu oleh mereka? Melukislah. Pikirkan itu baik-baik. Itu hanya dapat terjadi ketika engkau menciptakannya, ketika engkau mengerjakannya, ketika engkau berbuat sesuatu seperti apa yang engkau mau. Bagaimana kelak engkau dikenang oleh keturunanmu. Jangan egois. Jangan mikirkan kesenangan diri sendiri. Tapi ada sesuatu nilai yang berarti. Engkau ada, para bapak-bapak, ditetapkan untuk menjadi imam. Ditetapkan menjadi tudung saji yang melindungi makanan yang di atas meja supaya lalat tidak masuk, supaya segala sesuatu terlindungi, sehingga keluargamu akan mengalami kesejahteraan, keluargamu akan mengalami keharmonisan, keluargamu akan mengalami damai sejahtera. Dari seorang imam, jangan bertikai terus dengan istri, supaya doamu tidak terhalang. Jadi ribut terus dengan istri, rajin berdoa, itu sebetulnya Anda cuma hanya berkata-kata di udara. Tidak ada kuasa, tidak ada gunanya. Satu perkara, bersatu. Permintaan permohonanmu sampai pada tata Allah di surga. Jikalau dua orang bersepakat
meminta apapun di dalam namaku, percayalah engkau menerimanya. Itu janjinya. Dan tidak ada satupun janji yang tidak digenapi kepada setiap mereka yang juga melakukan perjanjian dengan Dia. Firman plus perjanjian, di situ ada kuasa. Firman, tulisan tanpa ada perjanjian, tulisan. Saya berdoa pagi hari ini kita semua menangkapnya. Yosua sudah mengatakan tidak ada satupun yang tidak tergenapi. Bagaimana Nuh di dalam ketaatan, dia menunggu sampai waktu Tuhan. Lebih daripada 10 bulan. Dia tidak bisa nonton TV, tidak ada wifi, tidak ada apapun. Tapi dia taat nunggu sampai perintah Tuhan. Nuh, keluarlah. Dia baru keluar. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudusnya. Dalamnya kasih-Mu Tuhan, Engkau yang terindah, Engkau termulia. Pulihkan setiap kami dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, perjanjiannya ditawarkan, diberikan kepada setiap kita. Darahnya yang tercurah menyelamatkan. Yesusku, Engkau ku sembah, Engkau yang indah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Saya mengundang hamba-hambanya untuk melayani perjamuan Tuhan. Yesus terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamat. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur kepada-Mu untuk setiap apa yang Kau sediakan bagi setiap kami. Di mana seharusnya kami binasa oleh karena kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Tetapi oleh karena anugerah-Mu yang sempurna, kasih karunia yang Kau nyatakan bagi setiap kami, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal di dalam setiap kehidupan pribadi kami masing-masing. Dikorbankan, yang darahnya tercurah
untuk membasuh, menyucikan, menguduskan setiap kami dari segala dosa, sehingga kami beroleh keselamatan yang kekal oleh karena kasih setiamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perjanjian yang kudus, untuk pengorbanan di kayu salib dari Yesus Kristus yang hidup. Kami percaya di dalam kuasa darah-Mu terkandung setiap berkat-berkat ilahi-Mu. Segala dosa, segala hukum dan maut, Engkau telah bebaskan. Engkau telah melayakkan setiap kami. Engkau membenarkan setiap kami. Dan sekaligus Engkau memerdekakan. Kami percaya yang lemah Engkau berikan kekuatan baru. Yang putus asa Engkau berikan pengharapan dan kekuatan. Yang sedang sedih berduka Engkau berikan kelegaan dan sukacita. Kami percaya Tuhan Yesus, bahkan mereka yang sedang sakit, oleh karena bilur-bilur-Mu mereka boleh disembuhkan. Di dalam kuasa perjanjian-Mu yang covenant, kami menerima roti yang adalah tubuh-Mu, anggur yang adalah darah-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami Tuhan dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Ku mau menyembah-Mu seumur hidupku. Ku mau mari kita sembah Dia. Haleluya. Your presence, Holy Spirit God, Iralarabashe. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti yang adalah tubuhnya bagi setiap kita. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jangan susah, jangan menjadi kecewa, jangan gundah, tetapi percayalah, Tuhan menyertaimu.
Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya. Oleh karena bilur-bilurnya kami disembuhkan. Ketika kami memakan daging-Mu Tuhan, kami beroleh kesembuhan ilahi yang sempurna. Segala sakit, penyakit, rasa sakit, semua sudah Engkau tanggung dan Engkau berikan kami kesembuhan. Mari kita makan bersama-sama dengan iman. Mari kita angkat tinggi-tinggi anggur yang adalah darahnya yang penuh kuasa. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kami percaya darah yang menyucikan, darah yang menguduskan, darah yang mentahirkan. Segala kesalahan pelanggaran kutuk nenek moyang, segala dosa yang diperbuat nenek moyang, segala kesalahan yang kami perbuat. Tuhan, pagi hari ini kami percaya kami sudah dikuduskan dan kami disucikan, sehingga kuasa dosa, kuasa maut tidak lagi berkuasa atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari dengan iman kita bersama-sama meminumnya. Terima berkat ilahi yang datangnya daripada Tuhan. Bapa Surgawi, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat ke atas, penuh luapan syukur kepadamu atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih atas pemulihan dari setiap kehidupan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang bertahta di atas pujian sejak awal ibadah dimulai sampai pada akhirnya. Kehadiran-Mu Roh Kudus memenuhi hati dan kehidupan setiap pribadi. Kami percaya Tuhan, kami beroleh berkat ilahi, berkat yang menyelamatkan, yang Kau curahkan dari surga. Segala apa yang baik, segala apa yang Kau janjikan kepada setiap kami umat-Mu, yang beriman dan percaya kepadamu, tidak ada satu pun yang tidak tergenapi. Semua janji-janji-Mu adalah iya dan amin, dan Engkau membelanya. Dan sekaligus Engkau menggenapinya, menjadi milik kepunyaan umat-Mu, menjadi warisan yang terindah yang Engkau sudah sediakan. Terima kasih Tuhan,
Engkau memberkati setiap kami. Engkau memberkati keluarga lepas keluarga, di dalam kesehatan, di dalam keharmonisan, dan semua anak cucu keturunannya Kau buat perkasa di bumi. Lewat mereka bangsa-bangsa di dunia mendatangkan berkat oleh karena Engkau sendiri. Setiap apa yang kami kerjakan, Engkau buat berhasil. Setiap apa yang kami lakukan, Tuhan menyertai, Tuhan menyediakan, bahkan membela dan melindungi. Malaikat-Mu menatang perjalanan kami kembali ke rumah masing-masing. Jauh maupun dekat kami tiba dalam keadaan selamat. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, setiap kami yang diberkati berkata bersama-sama dengan syukur, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita. Selamat pagi, shalom.